Untuk membedakan suara dari eyang yang mereka maksud dengan suara dari guru sejati yang ada dalam diri itu apa? Gini, kalau eyang yang ngomong atau goib yang ngomong itu biasanya Mbak. Ya kalau itu gini Mas, jadi yang yang bisa jadi ukuran memang kita sendiri gitu kan ya. Memang kalau kita ngomong soal manusia memang tahulah baik dan buruk gitu, terus karma baik dan buruk atau dosa atau enggak kan gitu sih. Nah yang penting itu satu, koreksi diri kita dulu. Koreksi dulu. Memang Tuhan itu juga penyayang, juga pemarah. Kalau ciptaannya ini istilahnya mokong lah gitu. Nah kalau tahu sifat Tuhan yang seperti itu, kita ya sadar bahwa sifat kita juga memiliki sifat marah gitu. Cuman tinggal gini, koreksi lagi diri kita sampai benar-benar baik. Orang baik ini gini Mas, memang kan nggak bisa kita lihat diri kita sendiri. Kadang kan kita udah baik apa belum, malah nanti kalau baik malah kesannya kok arek iki kok golek rai ngono. Kadang malah cari muka kan gitu. Nah yang bisa mengerti soal baik buruk kita ya memang kita koreksi dari teman-teman atau orang yang terdekat di kita gitu. Iya, ini berdasarkan pengalaman spiritualnya di Ajeng barangkali ya. Terkadang saya mikir juga nih, andai kata Tuhan tidak bikin jagat raya seisinya, termasuk ciptakan tumbuh-tumbuhan, ciptakan manusia, ini kan nggak ada problem sebenarnya, nggak ada problem. Terus kemudian Tuhan bersedekah ini ceritanya, membuat alam, membuat jagat raya, membuat manusia. Sebenarnya maunya Tuhan terhadap manusia itu apa ini? Iya, jadi kalau soal maunya Tuhan ini memang membuat suatu cerita intinya. Membuat suatu cerita agar manusia ini bisa istilahnya apa ya, bisa untuk saling mengerti. Sebenarnya kan Tuhan menciptakan itu isak karepe Tuhan kan. Kita mau nonton lopo kok nyiptakno aku, ya ndak iso. Iya, aku bingung juga loh kadang. Ayo, repot-repot bikin manusia. Makanya nanti ngomong nggak adil Tuhan, ngomongnya gitu. Sudah dibikin-bikin sendiri, yang nggak baik, terus kemudian dikasih sanksi, disuruh hair lagi, ya kan? Repot ini. Setahu saya kalau Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya sudahlah, abaikan dosa-dosa hambanya, Maha Pengasih ini. Pengennya ya gitu. Iya. Ya, tapi kalau nggak gitu nggak ada skenario Tuhan ini. Gitu ya Mbak ya. Iya. Terkait dengan pawise Mbak, terkait dengan apa tuh namanya bahasanya ini, kan banyak memang ya teman-teman yang ngaku-ngaku dalam tanda kutip gitu ya. Aku dibimbing sama yang ini, aku dibimbing sama bunda ini, bunda ratu ya kan. Terus kemudian segala macam lah itu ya. Akulah turunan Brawijaya dan seterusnya gitu. Bagaimana dengan memandang hal-hal seperti itu? Kalau ngomong sih itu lumrah. Kalau nggak ada itu ya nggak ada cerita gitu. Ya memang saya anggap ya ketoprak gitu aja. Oh gitu ya. Iya. Ya ludruk gitu. Oh. Itu haknya dia ya. Iya. Haknya dia. Terserah gitu. Cuman nanti yang penting itu lakumu, terus habis itu dharmamu,
terus tanggung jawabmu sama yang kuasa kayak gimana, udah. Kalau mereka ngomong raja ya udah, jadilah raja untuk dirimu sendiri dulu. Oh gitu. Nah sekarang mau jadi raja juga, sekarang udah ada presiden. Iya ya. Kalau di dalam proses semedi atau meditasi gitu Mbak, biasanya kan kita ketemu yang namanya ilusi-ilusi, ketemu yang namanya suara-suara tak berupa begitu kan ya. Dan terkadang kemudian justru disitulah kita merasa bahwa segala sesuatu apa tuh namanya, aku tak bilang eyangku dulu dan lain sebagainya begitu kan, banyak yang seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu nih kalau di dalam nilai-nilai spiritual kejawaan kan sebenarnya sing ono gue sejatine dudu, sing ra ono gue sejatine sing ono. Saya pernah dengar seperti itu gitu ya. Tapi kemudian kita malah terbius dengan suara-suara ya, penampakan. Bagaimana memandang seperti itu? Memandang spiritual secara independen itu seperti apa? Ya. Yang pertama itu harus itu tadi saya ngomong soal mengenal diri sendiri dulu. Karena kadang bisikan itu malah ternyata di sini. Sedulur kita yang udah di dalam. Iya. Nah, kalau memang eyang ini interaksi, itu pun ada siluet, yaitu siluet atau siluet itu apa sih? Siluet itu seperti partikel yang nggak kelihatan, nah kayak apa ya, kayak awan, gumpalan awan kayak gitu. Iya. Kayak asap lah. Oke. Cuman dia ada suaranya, terus juga ada cahayanya di situ. Ya kalau soal pawise dari eyang, kan ini ya banyak yang sekarang ini saya dapat sanepan dari eyang gini soal kehidupan ataupun soal bencana alam kayak gitu. Cuman kadang-kadang itu mereka yang dapat bisikan malah ndak tanya soal kedepannya mereka kayak gimana, malah diem. Jadi eyang ini memang ada yang nuntun, ada juga eyang yang kita ngomong goib yang dibawa lah. Saya ngomong eyang karena apa, mereka kan hidup dulu. Iya. Leluhur sebelum kita. Goib yang dibawanya leluhur. Umpama seperti macan, yang kadang orang ngomong bentuknya macan, bentuknya ular, bentuknya naga. Nah, itu malah dibawa leluhur. Kalau leluhur dia nggak akan mewujudkan diri seperti itu. Itu yang ada itu malah beliaunya itu mewujudkan diri itu ada yang wajahnya itu samar, ada yang hanya cahaya. Terus setelah itu ada juga yang dia nggak kelihatan, tapi cahayanya itu kalau kita lihat malah sampai benar-benar silau. Iya. Gitu. Saya beberapa kali ketemu sama seseorang yang dibimbing, mengaku dibimbing sama eyang-eyangnya begitu kan ya. Nah, untuk membedakan suara dari eyang yang mereka maksud dengan suara dari guru sejati yang ada dalam diri itu apa? Gini, kalau eyang yang ngomong atau goib yang ngomong, itu biasanya di telinga itu seperti radio yang Iya. Terus setelah itu ada bunyi, itu biasanya itu ada yang mau ngomong. Terus setelah itu baru kedap udara, jadi seperti di bioskop lah, belum gitu kan. Nah setelah itu baru ada satu kata, biasanya nggak langsung jabarkan panjang, itu enggak, malah kalau leluhur itu malah dia lebih ke teka-teki, yang kita harus malah ngupas. Umpama gini,
awas gitu kan. Itu ngomong awas itu aja lama kok. Awas ya gitu, nanti ada daun jatuh. Nah, itu kan sanepan. Iya. Ya kita yang harus ngupas. Itu. Tapi kalau diri kita sendiri, ya enak ngobrol sama diri kita sendiri. Kita diem gini aja. Kadang-kadang kalau mau berangkat lah, mau berangkat gak ya. Iya. Tiba-tiba wis nggak usah yang di dalam gitu. Iya. Tapi kan ini yang mesti dominan akhirnya kejadian lah. Padahal kalau sini itu ngobrol, itulah bahasa Tuhan yang sedang ngobrol sama kita. Nah, di luar itu barulah leluhur ataupun dedemit yang mereka ingin interaksi sama kita. Ya mereka juga termasuk ciptaannya yang kuasa. Kalau memang Gusti mengijabah mereka untuk memberi informasi ke kita, ya sudah. Selama itu baik, udah itu aja. Kalau disuruhnya jelek, ya jangan dilakukan lah gitu. Iya. Ketika Eyang memberikan sanepan gitu ya Mbak, namanya Eyang itu kan biasanya kan penuh kasih, penuh sayang kepada cucu-cucunya begitu ya. Ibaratnya ketika kemudian Eyang itu udah naik di sebuah puncak gunung begitu, terus kemudian melihat sebuah bunga mekar yang sangat indah, ya kan dia cukup bilang, oh ini loh Nduk, kau nek pengen ngerti bunga yang paling indah ini loh bentuknya, nggak cuman sekedar nek yang bener-bener sayang lah ya, kau kudu munggah rono, cukup memperlihatkan gitu aja kan. Kalau sayang kan, oh ini loh Nduk, nggak perlu masuk cucunya. Kenapa ya yang harus memberikan sanepan? Kan tidak semua cucu kemudian bisa menangkap seperti itu. Ya memang yang kita dulu kan juga jalannya ya soro gitu. Kita kan hanya tinggal melanjutkan. Kita nggak tahu ternyata yang di dalam itu leluhur yang sedang bertugas, umpama di dalam diri. Nah akhirnya Eyang itu yang beliau itu tugasnya malah mendampingi, itu ngasih tahu ini loh jalannya itu ke sini, biar kamu tahu lika-likunya leluhur itu seperti ini. Itu memang ada yang dia itu harus melakukan puasa dulu gitu kan, kamu kudu poso ben ngene gitu. Terus ada juga yang harus jalan ke sini wis ke gunung atau kemana gitu kan. Itu hanya untuk meneruskan saja, laku belum selesai. Itu loh maksudnya, agar kamu tahu bahwa di otakmu yang paling kecil itu tersimpan memori dulu yang harus kamu refresh lagi, untuk kamu ingat lagi. Setelah itu kamu tambahkan, upgrade lagi untuk menjadi yaitu manusia yang lebih baik. Akhirnya bisa tahu soal sejatinya Gusti itu tadi. Misal nih ya, di dalam dirinya mbaknya itu ada leluhur yang dulu hidup ini ya. Nah, transformasi kesadarannya itu bagaimana, Mbak? Ya. Itu biasanya teman-teman juga ada yang tanya gitu. Kok isok ngerti aku iki reinkarnasi kayak gitu. Yang pertama itu memang greget laku dulu, Mas. Ya wis, aku pengen ngerti spiritual itu kayak apa. Spirit dalam diri yang memang harus ditumbuhkan. Gitu kan. Nah, terus setelah itu berjalannya waktu memang tidak memungkiri orang laku atau orang spiritual itu pasti berkomunikasi dengan hal gaib. Karena mereka pun ingin tahu maha gaib juga, gitu kan. Akhirnya harus jalan dulu. Nah, nanti ada momen di mana di saat di suatu tempat akhirnya ke flashback. Kok kayak film dokumenter ya. Secara nggak langsung itu, tanpa kita minta, malahan dibuka, kesalahanmu itu seperti ini, kamu itu dulu adalah ini.
kadang nggak percaya, mosok sih. Semakin kesini kok saya bertemu dengan sesepuh yang mereka sudah jalan terlebih dahulu. Iya. Tiba-tiba sesepuh itu bilang gini, aku kok kerasa sampean ini wong penting. Siapa sampean gitu. Karena kan rahasia Tuhan di saat manusia itu reinkarnasi lagi kan ditutup rapi banget sampai orang itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, karena mereka sudah dekat banget sama Gusti. Nah, terus dari perjalanan itu akhirnya tahu, oh sejatinya aku ikin dhisik iki. Saya dulu pernah hidup di sini. Ya udah, kesalahan apa dulu yang pernah saya perbuat? Itu wujud konkret lakunya apa Mbak untuk mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya gitu? Laku leluhur. Jadi spiritual Jawa ini kan luar biasa Mas. Karena apa? Leluhur kita ini juga percaya dengan reinkarnasi, percaya banget. Terus Nitis juga percaya. Beliau pun ingin tahu sejatinya mereka, diri sendiri itu kan harus laku kan. Nah kita ini yang sekarang ini memang di era modern. Dulu pakai kuda atau jalan kaki, sekarang sudah ada kendaraan. Sebenarnya udah enak lah intinya. Cuman tinggal kita mau jalan apa enggak, itu laku luhur dulu. Mengenal leluhur kita terlebih dahulu, terus setelah itu ilmunya leluhur kita ini apa aja sih. Ilmu itu untuk istilahnya untuk mengetahui lakunya leluhur. Kan ada juga leluhur ini kan macam-macam. Ada yang raja ya, ada yang empu, ada yang resi gitu. Karena dari perbedaan kekuatan ataupun keahliannya leluhur, kita itu akhirnya mengerti hebatnya leluhur itu kayak gimana. Akhirnya nanti kita pun ada greget atau istilahnya klik. Iya. Leluhur ini kayak gini, kenapa aku nggak mau neruskan? Nah diteruskanlah, nanti biar tahu flashback kita itu dulu pernah hidup apa enggak sih dulunya. Apa kita itu pernah jadi hewan atau pernah jadi tumbuhan, itu nanti kebuka semua. Ya itu kitab dalam diri ya itu sebenarnya.